Nah, selanjutnya adalah mini case ya. Ini terkait dengan eh, penggunaan data mining di sebuah perusahaan retail ya, Mark and Spencer di UK. Jadi untuk metode-metode data mining yang bisa digunakan spesifik untuk CRM nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu, karena memang fokus mata kuliah CRM kita adalah CRM Analytics ya. Nah, ini apa namanya case awalan begitu ya pada dasarnya untuk mengoptimalkan atau bagian dari strateginya maka Mark and Spencer menggunakan data mining untuk dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi customer group atau grup-grup dari customer. Nah, silahkan ini nanti dibaca begitu ya detailnya seperti apa. Saya rasa nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dalam juga. Nah, setelah teman-teman nanti membaca ini gitu ya, atau mungkin boleh saya apa namanya review begitu ya. Dia ingin menggunakan data mining untuk membangun hubungannya dengan pelanggan begitu. Lalu Mark and Spencer percaya ada dua faktor yang penting ya di data mining yang dia gunakan. Yang pertama adalah kualitas data, betul ya. Data itu kan tadi saya sampaikan bahkan ada apa namanya kriteria 4V gitu ya. V keempat yaitu veracity karena datanya tidak semuanya berkualitas, tidak semuanya bermanfaat. Jadi kualitas data itu penting, akurasi data itu penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah second is to have clear business goal. Maunya apa? Kalau kita punya data, tujuannya mau dapat data apa? Mau dapat insight apa? Itu juga harus clear. Nah, dalam hal ini dia ingin mengelompokkan customer-nya menjadi tiga kelompok ya, high margin, average margin, dan low margin. Nah, tentu saja kalau high margin dia akan ada treatment gitu ya, tertentu. Kalau yang medium seperti apa strateginya, kalau low seperti apa. Nah, dia akan mendefinisikan bagaimana strategi memaksimalkan customer begitu ya, entah itu nanti retention bentuknya, entah itu bentuknya nanti development, kita bisa macam-macam gitu ya, tetapi setidaknya kalau kita grupkan menjadi tiga grup, maka strateginya, pendekatannya akan lebih akurat ya, karena memang sudah sesuai dengan karakteristik customer-nya. Nah, tugas dari rekan-rekan mahasiswa sekalian adalah mendiskusikan dan menjawab pertanyaan ini. Saya rasa pertanyaannya juga tidak terlalu dalam, gitu ya. Sebutkan dua faktor penting, gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan. Lalu pendekatan apa yang digunakan untuk mengidentifikasi customer group. Teman-teman belajar ya pengembangan model di ABL ada berbagai macam. Nah, sebutkan contohnya. Gitu ya. Misalnya kalau regresi ya berarti ada apa namanya simple linear regression dan multiple linear regression. Kalau misalnya klasifikasi ya macam-macam kita belajar apa namanya logistic regression, kita belajar decision tree. Atau kalau pendekatannya menggunakan clustering, berarti kan ada k-means clustering, ada hierarchy clustering, gitu ya, atau density based clustering, macam-macam. Nah, yang tiga adalah kriterianya. Kriteria apa saja yang digunakan untuk mengelompokkan. Gitu ya. Contohnya misalnya kalau saya ingin mengelompokkan apa namanya ya jenis-jenis sayuran gitu ya, saya kriterianya apa? Misalnya warna daun, karena daunnya mungkin ada yang hijaunya pekat, ada yang hijaunya tidak terlalu pekat gitu ya. Atau lebar daun, atau bentuk tulang daunnya dan seterusnya. Kriterianya apa untuk mengkelompokkan customer? Kalau misalnya menurut teman-teman tadi ya tujuannya adalah high margin, medium, low dan seterusnya. Kriteria apa dari customer yang bisa digunakan untuk mengelompokkan tadi? Nah, ini adalah pengelompokannya ya, saya rasa sama dengan tugas sebelumnya, tugas satu ya, terkait dengan apa namanya kemarin ya, pendefinisian customer journey ya. Jadi ini adalah untuk kelas TL 4301 dan ini adalah pembagian untuk kelompok TL 4302. Gitu ya. Nah, tugasnya seperti apa? Menjawab tiga pertanyaan tadi dalam bentuk apa namanya PPT begitu ya, atau misalnya di Word juga boleh, di PPT juga boleh karena pertanyaan juga nggak terlalu panjang. Nanti dikumpulkan di LMS gitu ya dengan activity yang nanti disesuaikan ya assignment 2. Begitu kurang lebih penjelasan dari chapter 5 terkait dengan analytical CRM atau CRM analytics.
Kita akan bahas lebih detail mengenai analisis yang bisa digunakan, termasuk mungkin setelah break UTS begitu ya, kita akan juga lebih hands on dengan data seperti yang ada di beberapa di mata kuliah ABL. Kita akan belajari metodenya begitu ya, algoritmanya seperti apa untuk bagian dari CRM Analytics ini. Mungkin sekian penjelasan saya, terima kasih.